Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan membahas materi mengenai teorema Pythagoras. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi penggunaan teorema Pythagoras. Oke, yang pertama adalah menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya. Samping sini sudah ada gambar segitiganya ya. Oke, segitiga ABC, di mana sisi AC itu B ya. Ini apa? Kalau sisi miring, ini namanya sisi miring atau hipotenusa. Hipotenusa adalah sisi miring yang paling panjang. Oke, yang pertama adalah segitiga siku-siku. Ya, jenis segitiganya. Yang pertama jenis segitiga siku-siku, di mana A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maksudnya yang sini, sisi A kuadrat ditambah B kuadrat hasilnya sama dengan C kuadrat. Yang kedua adalah segitiga lancip, di mana A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar hasilnya dibandingkan C kuadrat. Yang kemudian nomor 3 adalah segitiga tumpul, di mana A kuadrat ditambah B kuadrat lebih kecil ya, K kecil dibandingkan C kuadrat sisi miringnya. Oke, setelah kita langsung masuk ke contoh ya. Tentukan jenis segitiga berikut jika diketahui ukuran sisi-sisinya ya, jika diketahui ukuran sisi-sisinya. Oke, 6 cm, 10 cm, dan 8 cm. Ingat, di dalam segitiga ada sisi miring atau sering disebut hipotenusa atau sisi miring. Sisi miring adalah sisi yang terpanjang. Ya, sisi yang terpanjang. Berarti sisi yang terpanjang kita lihat angkanya 6, 10, 8. Berarti berapa yang paling besar? 10. Berarti C ya. Yang tadi masuk materi yang C-nya ya. Berarti ya sisi terpanjangnya. Oke, kita langsung ingat rumusnya adalah sisi terpanjangnya nanti belakangnya. Ya, berarti A kuadrat nomor yang A. Ya, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat hasilnya apa nih? Ya, oke, kita boleh sama dengan dulu, sama dengan C kuadrat. Coba kita buktikan ya. A kuadrat, A-nya berapa? Ingat, sisi terpanjang itu adalah C ya. Berarti A-nya bebas, A sama B bebas. Oke, A-nya 6. Oke, kita tulis 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Bu, kenapa 10-nya belakangan? Ingat, sisi terpanjang. Sisi terpanjang itu adalah C. Ya, berarti sama dengan 10 kuadrat. Oke, kita buktiin dulu. 6 kuadrat berapa? 36. 6 kuadrat 6 kali 6. Kayak pertemuan sebelumnya ya. 6 kuadrat 6 kali 6. Maaf, 6 kali 6 berapa? 36. Ditambah 8 kuadrat berapa? 64. 8 kali 8 berapa? 64 ya. Sama dengan 10 kuadrat itu berarti 100. Oke, kita buktiin dulu nih. 36, maaf ya ini ya. 36 ditambah 64 berapa? 100. Berarti kalau 100 ininya 100, kanannya 100, kirinya 100 berarti sama ya. Berarti sama dengan, berarti benar 100. Ingat, kalau misalnya kanannya sama berarti sama dengan, berarti dia termasuk segitiga siku-siku, di mana ruas kanan dan kirinya sama 100 ya. 36 tambah 64 100 sama dengan 10 kuadrat itu 100, berarti sama, termasuk segitiga siku-siku. Paham ya? Oke, langsung contoh yang kedua yang B. 4, 6, dan 5. Ingat, C-nya berapa? C-nya paling besar berapa? 6. Berarti C-nya 6. A-nya bebas ya. A-nya boleh 4 kuadrat ditambah berapa nih? 5 kuadrat. Ingat, paling besar itu C ya. Berarti coba kita sama dengan 6 kuadrat. Benar nggak nih? 4 kuadrat itu 4 kali 4 berarti 16. Ya, ditambah 5 kuadrat berapa? 25. 5 kali 5 25 ya. Sama dengan 6 kuadrat 35.
6. 16 ditambah 25 berapa? 41. Oke, kita cek dulu. 41 di sininya 36. Ya, kirinya 41, kanannya 36. Ingat, berarti 41 lebih besar, bukan sama dengan. Kalau sama dengan kayak gini, karena kirinya 100, kanannya 100. Sini kan ininya 41, di sini 36. Berarti 41 lebih besar dari 36. Kalau besar berarti segitiga apa? Segitiga kalau besar segitiga segitiga lancip ya. Yang lebih besar itu adalah segitiga lancip. Berarti segitiga lancip. Kalau lebih besar, 41 lebih besar dari 36, segitiga lancip. Ingat, kalau misalnya lebih kecil berarti segitiga tumpul ya. Kalau ini lebih besar berarti segitiga lancip. Oke, kita bahas yang C ya. C berapa nih? Kita langsung aja masuk rumusnya ya. Ingat, paling besar berapa? Paling besar adalah 15 ya. Berarti C-nya 15 ya. Oke, A-nya bebas, boleh 9, boleh 12. Kita Bu, saya 9 dulu. Oke, nggak apa-apa. 9 kuadrat ditambah berapa nih? 12 kuadrat. Sama dengan berapa? Ingat sisi miring C ya. Sisi miringnya 15 kuadrat paling besar. Oke, 9 kuadrat itu adalah 9 kali 9, 81. Ditambah 12 kuadrat. 12 kali 12 berarti 144. 15 kuadrat berapa? Coba masih ingat ya? Hafalkan kalau bisa. Yang waktu itu yang ibu sudah berikan ya. 15 kuadrat berarti berapa? 15 kali 15 225 ya. Oke, kita hitung. 81 ditambah 144 berapa? 225. Berarti sama ya hasilnya ya, 225. Jadi jangan heran, Bu, kenapa mentang-mentang di sini 225, di sini 225? Bukan. 225 ini didapat dari 81 tambah 144 berapa? 225. Berarti sama dengan 225. Ingat, kalau kan kiri kanannya sama, berarti dia termasuk segitiga siku ya. Kalau lebih besar berarti 41 lebih besar dari 36, berapapun angkanya dia segitiga lancip kalau lebih besar. Kalau lebih kecil gimana, Bu? Ya berarti segitiga tumpul, yang tadi materi yang saya sudah berikan ya. Materi yang awal saya sudah berikan ya. Agak mudah kan? Selanjutnya saya akan bahas mengenai menemukan triple Pythagoras. Ini paling mudah. Kalau materi sebelumnya jenis segitiga kalian sudah paham, untuk menentukan triple Pythagoras paling mudah. Triple Pythagoras itu sama dengan segitiga. Kita mencari segitiga siku-siku, di mana A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya, hasilnya sama. Yang tadi saya sudah bahas mengenai segitiga siku ya. Jadi triple Pythagoras itu adalah sama dengan mencari segitiga siku-siku, di mana A kuadrat tambah B kuadrat sama hasilnya dengan C kuadrat. Oke, kita masuk ke contoh. Contoh, apakah kedua bilangan berikut ini merupakan triple Pythagoras? Oke, di sini ada dua bilangan. Yang A ya, dua soal ya. A 15 cm, 8 cm, dan 17 cm. Ingat, C adalah sisi miring atau hipotenusa, sisi miring. Sisi yang paling panjang, sisi miring ya, C. Berarti 15, 8, 7. Berarti paling besar berapa? 17. Berarti 17 ini adalah sisi miringnya. Oke. Sama caranya dengan sebelumnya yang saya sudah ajarin ya. Kita langsung aja ke jawab nomor yang A ya. 15, 8, 17. Oke, boleh begini. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Hasilnya benar nggak? Sama nih ya. Oke, A-nya berapa? Kita bebas. Boleh 15, boleh 8. Ingat, tapi kalau untuk mencari yang C, harus yang paling besar. Itu yang harus kalian ingat. Oke, A-nya 15. Oke, boleh. 15 kuadrat ditambah B. Kuadratnya berapa? B-nya 8. Kuadrat sama dengan C-nya 17
kuadrat. Oke, lanjut. 15 kuadrat berapa? 225. Kalau kalian hafal yang kuadrat semuanya, tuh misalnya dari 2 sampai 20 kuadrat, itu paling memudahkan kalian. Ya, jadi kuasain dulu kuadratnya ya. Oke, 15 kuadrat 225 ditambah 8 kuadrat berapa? 64 sama dengan 17 kuadrat itu berapa? 289. Coba kalian hitung 17 kuadrat, 17 kali 17 289. Oke, kita hitung 225 ditambah 64 berapa? 289. Berarti sama ya? Sama, hasilnya 289. Berarti ini termasuk, kalau dia sama, ingat dia sama, ini rumusnya. Kalau dia sama rumusnya nih ya, berarti dia termasuk triple Pitagoras atau segitiga. Kalau ditanya segitiga berarti dia termasuk segitiga siku. Kalau ditanya triple Pitagoras atau bukan, berarti dia termasuk triple Pitagoras karena kiri dan kanannya sama hasilnya. Ya, termasuk triple Pitagoras. Yang B kita bahas. Oke, yang B kita langsung aja Bu, nggak usah pakai A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau langsung juga nggak apa-apa. Asalkan kalian ingat sisi miring atau C itu paling besar. Oke? Ya, paham ya? Berarti 5, 14, 10 paling besarnya berarti 14. Berarti belakangan 14-nya. Taruh yang di sini ya. Oke, 5 kuadrat ditambah berapa nih? 10 kuadrat sama dengan, ingat sisi miringnya di sini ya, C ya. 14 kuadrat. Oke, kita buktikan. 5 kuadrat berapa? 25. Ditambah 10 kuadrat itu 100. 14 kuadrat berapa? 14 kali 14 itu adalah 196 ya. 25 ditambah 100 berapa? 125. Ya, berarti sama enggak sama dengan 196? Enggak ya, berarti bukan. Tidak ya, berarti bukan tidak sama sama dengan 125, tidak sama dengan 196. Berarti dia triple Pitagoras atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena dia bukan kiri dan kanannya nggak sama. Berarti dia termasuk bukan triple Pitagoras. Pitagoras ya, dia termasuk bukan triple Pitagoras. Kenapa? Karena dia hasil kiri dan kanannya tidak sama ya, berarti dia bukan triple Pitagoras ya. Sedangkan yang A ini triple Pitagoras. Kenapa? Ya karena hasilnya sama, kiri dan kanannya sama ya, triple. Jadi dia triple Pitagoras atau segitiga siku. Mudah kan? Mudah sekali. Makanya pahamin dulu ya materinya ya. Semoga bermanfaat. Baiklah ya, saya akan memberikan kalian oleh-oleh tugas yang harus kalian kerjakan. Oke ya, yang pertama di antara kelompok 3 bilangan berikut ini, manakah yang membentuk triple Pitagoras? Ada A, B, C, D. Ingat bukan disilang ya. Jadi kamu tentukan. Yang tadi materi yang saya sudah bahas ya. Berarti yang A ini 4, 5, 6. Sisi miringnya 6 ya. Ya, berarti paling besar ya. Gimana caranya? Yang tadi saya sudah bahas. Mudah sekali ya. Jadi kalian tentukan pakai cara dia triple Pitagoras atau bukan. Oke, yang nomor 2 juga sama. Ingat, bukan disilang. A mentang-mentang A, B, C, D disilang. No, ya. Pakai cara. Oke, tentukan jenis segitiga dengan panjang sisi berikut ya. 3, 5, 4. Yang A, yang B sampai yang D ya. Kerjakan ya. Dia termasuk segitiga siku-siku atau segitiga lancip ataupun segitiga tumpul. Ya, semangat mengerjakan. Tetap semangat. Jaga kesehatan dan selalu berpikir positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu berpikir positif. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu berpikir positif. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.